Jika di segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai reformasi di bidang politik, kini kita lihat seperti apa penilaian publik terhadap reformasi di bidang hukum. Pak Agus, mari kita simak data hasil studi Pusat Data Bersatu dalam persepsi masyarakat di bidang hukum. Ada 62,48% responden yang mengatakan hukum di Indonesia belum ditegakkan. Apa analisa Anda? Ini lebih besar daripada yang tadi, keberhasilan di bidang politik. Ini hampir 63% mengatakan bahwa ini belum berhasil di bidang hukum. Logikanya sangat sederhana bahwa sekarang pemberitaan banyak sekali memuat tentang para pejabat yang tersangkut masalah korupsi, tersangkut masalah hukum. Sehingga ketika melihat, tentu ketika dibandingkan dengan pra-reformasi, tidak begitu banyak pejabat yang terjerat masalah hukum. Nah, pasca reformasi, ratusan, hampir dari 400 sekian kepala daerah, 150 sekiannya terjerat kasus hukum. Ini memperlihatkan bahwa ternyata reformasi itu malah menambah banyak pejabat yang tersangkut hukum khusus korupsi. Walaupun mungkin sebenarnya masyarakat ini juga cukup tahu bahwa pasca pra-reformasi pejabat-pejabat ini undercover atau tidak terungkap seperti itu kejahatan-kejahatannya. Ya, karena publik kan hanya melihat dari yang kasat mata saja, sehingga ketika melihat bahwa ketika media boleh memberitakan apa adanya, ketika melihat ternyata sedemikian parahnya korupsi, dan ingat tidak jerak dari tahun 2000 sampai tahun 2010 dalam 10 tahun terakhir bukannya semakin bertambah dari sejumlah partai politik. Ya, berarti hukum tidak membuat jerak. Yang kedua, banyak juga pejabat hukum yang terkena kasus korupsi. Bagaimana dari kejaksaan, dari kehakiman, bahkan dari menteri pun semakin membuat masyarakat skeptis akan kebobrokan sistem hukum di negara kita. Lantas untuk persepsi masyarakat yang menganggap di Indonesia hukum belum ditegakkan, ini apakah indikator kasus-kasus korupsi saja atau bagaimana? Ini kita serahkan sepenuhnya kepada responden. Responden memandang hukum itu seperti apa. Kita tanya apakah menurut Anda berhasil atau tidak. Nah, baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa, sama-sama mayoritas penduduk Jawa dan luar Pulau Jawa mengatakan hukum belum berhasil. Namun menarik juga masih ada 16,15% nih Pak yang mengatakan bahwa sudah ditegakkan hukum di Indonesia. Ini bagaimana? Saya kira ini hanya sebagian kecil. Kenapa? Di Indonesia itu banyak yang belum terakses oleh media. Mungkin yang tidak menonton TV itu kan lebih daripada 20%. Ini hanya sebagian kecil, mungkin yang kurang, yang tidak begitu melihat media, yang jarang menonton TV, yang jarang baca koran, sehingga mengatakan ya berhasil lah di bidang hukum. Gitu. Baik, mari kita simak data selanjutnya. Mengenai persepsi publik terhadap reformasi di bidang ekonomi, Mas Agus. Nah, ini 70,51%, bahkan lebih tinggi lagi. Rapor merah terhadap reformasi di bidang ekonomi ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan persepsi politik dan hukum seperti kita sudah bahas tadi. Mengapa bisa demikian? Ini sebenarnya menjadi sedikit kritik bagi pemerintah, sebagai sentilan bagi pemerintah. Pemerintah selalu menggambar-gemborkan kita itu selama 7 semester itu adalah satu negara yang hanya tumbuh di atas 6%. Ini sangat berbanding terbalik dengan ekonomi makro yang selama ini digembar-gemborkan, bahwa kita memiliki emerging market dan juga kelas menengah yang kian bertambah. Nah, ini memperlihatkan bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh siapa? Kita dari data ekonomi makro, kita tahu bahwa ekonomi Indonesia ini hanya terpusat di Pulau Jawa. Nah, dan ingat bahwa menurut data makro juga, kita kan Gini rasio kita kan tinggi, sangat tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi ini maju, tetapi tingkat ketimpangan juga semakin tinggi. Dan yang lebih parahnya ini dirasakan oleh sebagian besar oleh masyarakat luar Pulau Jawa. Mari kita buka, misalkan kita lihat infrastruktur di Pulau Jawa seperti apa, pembangunan di luar Pulau Jawa seperti apa, jalan di luar Pulau Jawa seperti apa. Ingat, ekonomi tinggi hanya ada 2 syarat utama, infrastruktur, sarana transportasi, dan pendanaan. Menurut Bank Indonesia, itu 11 provinsi di luar Pulau Jawa itu underbank. Dalam artian itu tidak ada bank, dalam artian banknya sangat kekurangan. Apakah mungkin di 11 provinsi yang seperti itu ekonominya bisa maju, masyarakatnya bisa sejahtera tanpa infrastruktur yang bagus, tanpa ada sumber pendanaan yang jelas? Saya kira itu sangat berat. Tentu ini menjadi kritik yang menjadi sangat tajam terhadap pemerintah. Mengingat selalu digembar-gemborkan bahwa Indonesia ini adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, seperti mungkin dalam jumlah volume tapi tidak mengindahkan kesenjangan sosial seperti yang Anda sudah katakan tadi. Baik Mas Agus, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu pagi ini. Pemirsa, kami kembali menampilkan Telepolling Berita Satu bekerja sama dengan Pusat Data Bersatu. Kali ini pertanyaan yang diajukan adalah apakah Indonesia sudah merdeka dan terbebas dari pengaruh asing?
74% responden merasa bangsa Indonesia masih belum terbebas dari pengaruh asing. Sementara hanya 24% saja yang menjawab Indonesia telah terbebas dari pengaruh asing. 2% lainnya menjawab tidak tahu.